Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Arni Marlina SPDK. Kita akan membahas materi ibadah yang sejati. Namun sebelum kita memulai materi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Berkati kami pada saat ini agar dapat melakukan pembelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, tema kita hari ini adalah bernyanyi dan berdoa. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan ibadah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sikap taat beribadah. Dan yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan ibadah. Yang pertama, kita masuk dalam bagian pengantar. Simaklah cerita berikut. Suatu hari, sepulang sekolah, Anto berjalan dan melihat seorang bapak yang tidur di emperan pokok. Bapak itu sedang sakit. Ia mendekat dan berdoa dalam hatinya, Tuhan, kasihan sekali bapak ini. Mengapa ia sakit? Tolonglah bapak ini. Lalu ia melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang nenek yang sedang menarik gerobak yang berat. Nenek itu adalah seorang pemulung. Anto memandang si nenek dan berkata dalam hati, Tuhan, mengapa nenek ini bekerja begitu berat? Ia sudah tua. Tolonglah nenek ini. Selanjutnya, ia bertemu dengan seorang anak perempuan kecil yang sedang mengais sampah. Ia melihat anak itu membuka bekas bungkusan makanan dari tong sampah dan memakan makanan sisa yang ada dalam bungkusan itu. Anto kembali bertanya, Tuhan, anak kecil ini kelaparan. Mengapa anak ini kelaparan sehingga ia harus makan dari sisa makanan yang ada dalam tong sampah? Akhirnya Anto pun tiba di rumah. Peristiwa yang ia lihat dalam perjalanan ketika pulang ke rumah masih terbayang-bayang. Anto menemui ibunya dengan tidak sadar langsung menceritakan kejadian itu. Serta mengeluh, mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu kepada mereka. Ibunya menyadarkan Anto dan berkata, mengapa kamu mengeluh? Tidak sepantasnya kamu marah atau menyalahkan Tuhan atas kejadian yang kamu lihat. Tuhan tidak diam. Tuhan telah berbuat sesuatu. Tuhan sudah bertindak. Tuhan menciptakan kita umat manusia agar kita dapat saling menolong. Tuhan menghadirkan kamu di dunia ini agar kamu bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Kalau begitu, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu mereka? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa makna cerita di atas bagi kamu? Tentunya makna dari cerita ini adalah Tuhan menghadirkan umat manusia di dunia ini untuk bisa melakukan sesuatu bagi mereka atau bagi Tuhan. Yang kedua, jika kamu adalah Anto, tindakan apa yang kamu lakukan ketika bertemu dengan salah satu dari ketiga orang yang dalam cerita di atas? Tentunya kita harus menolongnya. Bagian B, belajar dari Alkitab. Bacalah surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dan surat Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Tentukanlah dan temukanlah pengertian ibadah menurut kedua surat tersebut. A. Apa arti ibadah?
menurut Roma pasal 2 ayat 1 sampai 2, dan B. Apa ibadah itu menurut Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Nomor 2, tuliskanlah contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari yang dihubungkan dengan surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 12 dan Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Kedua pertanyaan ini dapat kita jawab setelah pendalaman materi ini. Bahagian C, pendalaman materi. Ibadah yang sejati. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar kepada Tuhan. Ada juga yang mengartikannya sebagai ibadah yang khusus dan berkenan kepada Tuhan. Kata ibadah seringkali disalahartikan. Ibadah kadang hanya diartikan sebatas upacara keagamaan, yaitu kebaktian yang dilakukan di gereja, di sekolah atau di rumah. Padahal ibadah memiliki pengertian yang sangat luas. Ibadah tidak hanya menyangkut persekutuan atau kegiatan di gereja atau di rumah-rumah. Ibadah melainkan berhubungan dengan seluruh sikap hidup kita setiap hari. Ibadah yang sejati bukanlah sekedar kita beribadah tiap minggu dengan rajin. Tidak juga terbatas pada nyanyian atau berdoa yang murni atau membaca firman Tuhan. Surat Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27 mencatat bahwa ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Jadi, ibadah itu harus tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita setiap saat. Yang terutama adalah melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika menjelaskan pengertian ibadah dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Bagi Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh tidaklah diartikan secara rahasia dengan mengorbankan tubuh. Mempersembahkan tubuh berarti memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, perkataan, dan perbuatan atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Semua pikiran, semua perkataan, semua perbuatan kita dapat terjadi dan terungkap melalui bagian-bagian tubuh kita. Kita berpikir menggunakan bagian tubuh yang disebut otak. Kita berkata-kata menggunakan bagian tubuh yang disebut mulut. Kita berbuat sesuatu atau bertindak menggunakan bagian tubuh, misalnya tangan atau kaki. Oleh karena itu, apapun yang kita pikirkan, semua kata yang kita keluarkan, setiap tindakan yang kita lakukan semuanya harus benar, sesuai ajaran Tuhan dan berkenan kepada-Nya. Itulah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati, yaitu memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu, segala tindakan yang kelihatan oleh mata manusia seperti berdoa, berbakti, tulus dan jujur di hadapan Tuhan, menolong orang lain, membaca Alkitab, berbuat baik, itu semua adalah ibadah. Itu hanya sandiwara atau pura-pura. Allah menyelidiki dan melihat ketulusan hati kita. Bukan hanya tindakan kita,
yang kita lakukan. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai wujud dari ibadah yang sejati. Misalnya kita menggunakan otak kita untuk merancang dan merencanakan hal-hal yang baik dan benar. Mulut digunakan untuk mengatakan hal-hal yang baik dan benar. Untuk memuji teman, bukan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan teman. Tangan kita digunakan untuk membantu orang tua. Kaki kita digunakan untuk bergegas menolong sahabat, bukan untuk menendang orang lain ketika marah. Telinga untuk mendengar nasihat guru atau pelajaran di sekolah. Tindakan nyata lainnya yang dapat kita lakukan adalah melayani orang lemah, menolong orang miskin, membantu orang yang kesusahan, menghibur teman yang sedih, bersahabat dengan semua orang, berkata jujur kepada semua orang, bersikap ramah dan sopan, serta tidak mementingkan diri kita sendiri. Kalau kamu mewujudkannya, ibadah yang benar melalui tindakan sederhana yang dapat dimulai di rumah sendiri, yaitu patuh dan taat kepada kedua orang tua, menyayangi kakak dan adik, rajin belajar, rajin membuat pekerjaan rumah, rajin ke sekolah, serta tidak terlambat ke sekolah atau sekolah minggu. Dengan demikian, ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di gereja atau tempat ibadah, namun dilakukan di semua tempat, di rumah, di sekolah, di jalan, di tempat bermain atau rekreasi, di mal, dan di dalam semua lokasi. Ibadah yang benar tidak hanya dilakukan pada hari Minggu, namun setiap hari, setiap saat, serta ibadah sejati itu ditujukan kepada semua orang. Itu berarti kita harus menjaga setiap sikap, perkataan, tingkah laku kita. Kita tidak boleh menyakiti hati siapapun. Kita harus berlaku adil, jujur, benar, selalu mau memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya kepada orang-orang yang miskin dan menderita. Bagian D, menghayati makna ibadah yang sejati. Di sini ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab nanti, tetapi di bagian akhir dari pembelajaran ini untuk dimasukkan di dalam tugas. Pertanyaan pertama, jawablah pertanyaan berikut di bawah ini. Apa yang kamu pahami tentang ibadah yang sejati? Kedua, sebutkan contoh-contoh ibadah yang sejati dalam tindakan hidup setiap hari. Ketiga, buatlah sebuah karya kreatif dalam bentuk tulisan atau puisi yang menceritakan pengalamanmu dalam mempraktikkan ibadah sejati berdasarkan pengertian Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Misalnya menuliskan pengalaman ketika mengunjungi anak yatim piatu dan di panti asuhan. Termasuk di bagian E, belajar dari nyanyian. Dengan penuh penghayatan, nyanyikanlah lagu yang berjudul Apalah Arti Ibadahmu dalam PKJ 264. Lalu renungkanlah setiap kata yang kamu nyanyikan. Nyanyikan semua bait lagu itu, kemudian tuliskanlah pesan lagu tersebut untuk kamu. Mari kita bernyanyi. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada
ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang bergeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati, jadikanlah kasih-Mu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Masuk di bagian F, rangkuman. Ibadah yang sejati artinya ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah mempraktikkan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi, ibadah yang benar adalah menyangkut seluruh hidup kita yang berkenan kepada Allah. Setiap kegiatan yang kita lakukan, baik di rumah, baik di sekolah, baik di gereja, tempat bermain atau tempat yang lain, semuanya dilakukan dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Itu artinya kita harus menunjukkan sikap yang baik dan sopan, berkata yang benar, tidak menyakiti orang lain, berlaku adil, jujur, benar, selalu memberi diri untuk menolong orang miskin, membuat mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Intinya melakukan semua perbuatan yang diinginkan oleh Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami berterima kasih sudah boleh belajar tentang arti ibadah yang sejati. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar seluruh perkataan, pikiran, dan tindakan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pertemuan kita saat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.